Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghuril muhajjalin, wasyafi'il mudhnibin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkilah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari keempat Ramadan ini Allah masih memberikan kepada kita sehat afiat, panjang umur, kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Sebelum kita mulai, yang sama-sama kami hormati Kepala Sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah Bapak Muhammad Fatani MMMSI MPD. Kita doakan beliau dan para guru, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sehat afiat, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya segala apa yang dihajat-hajatinya. Dan juga tidak lupa untuk kita tidak melupakan jasa-jasa orang tua dan jasa-jasa orang yang memberikan ilmu kepada kita. Sebelumnya, mari kita membacakan surah Fatihah kepada almarhum Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, almarhumah Haja Muhimmah binti Haji Musa, almarhum Dr. Ranes Haji Zainal Arifin bin Kiai Haji Madani Ilyas, almarhum Amsari bin Kiai Haji Madani Ilyas, dan juga almarhum Tony Perkasa Hadianto bin R. Hartono. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan sampai kepada mereka dan menjadikan hadiah yang terbaik, yang terbesar dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bulan suci Ramadan itu tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Ini perlu dicatat. Jadi kapan diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Karena waktu di Mekah belum ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Belum ada. Rasulullah hanya melaksanakan puasa-puasa sunnah aja.
Kemudian setelah hijrah ke Madinah, 1 tahun tinggal di Madinah, Allah belum memerintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Setelah tahun yang kedua, di penghujung bulan Sya'ban, kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk berpuasa. Jadi yang berpuasa di bulan suci Ramadan bukan hanya umat Islam. Umat-umat terdahulu juga Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Umat Nasrani, umat Yahudi, Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kewajiban bagi muslimin adalah di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad, di penghujung bulan Sya'ban sampai berakhirnya bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan man ra'a minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang melihat datangnya hilal bulan suci Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Datanglah hilal bulan suci Ramadan, kemudian diperintahkan untuk berpuasa. Sebelumnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, berpuasa itu dari kapan sampai kapan? Kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau di dalam Al-Quran dikatakan dari garis putih sampai daripada garis malam, tidak disebutkan waktunya. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan waktunya, bahwa berpuasa itu dari azan subuh sampai daripada azan maghrib. Dijelaskan waktunya oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Makanya Al-Quran dan hadis Nabi ini nggak bisa dipisahkan. Ini berkaitan satu dengan lainnya, berkaitan sangat erat. Apa yang ada di dalam Al-Quran maka dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti sholat, ketika turun perintah sholat, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita sholat? Karena di dalam Al-Quran cuma perintah sholat, cara sholatnya kagak ada. Coba cari 30 juz, mana cara sholat di dalam Al-Quran? Gak ada. Di mana kita bisa tahu cara sholat? Di dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi Muhammad, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Oh, jadi begini sholat, takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, membaca fatihah, membaca surah, ruku, i'tidal dan lain sebagainya, sampai daripada salam. Dari mana Rasulullah tahu itu sholat? Rasulullah tahu tata cara sholat dan pengerjaan sholat itu dari malaikat Jibril, diajarkan oleh malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril tahu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang kita sholat sekarang itu sama seperti apa yang diajarkan oleh guru kita, sampai guru kita ngambilnya dari guru kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga puasa, ya, puasa begitu juga. Sama, sahabat bertanya, ya Rasulullah, puasa itu dari mana sampai mana? Dari kapan sampai kapan? Dari subuh sampai maghrib. Ini puasanya kita. Puasanya selain Nabi, kita hanya diperbolehkan puasa dari maghrib sampai isya. Kalau Nabi boleh berpuasa wisol. Apa puasa wisol? Nyambung. Maghrib dia kagak buka, nyambung lagi buat besok. Maghrib nggak buka, nyambung lagi buat besok. Itu puasa Nabi. Tapi kalau puasa kita cukup sampai maghrib. Yang menyambung puasanya, oh enggak,
saya masih kuat, nggak buka, besok aja, besok maghrib saya bukanya, haram, nggak boleh. Karena kekuatan kita dengan kekuatan para nabi berbeda, ya itu. Nah, kemudian diperintahkanlah puasa di bulan suci Ramadan tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada keutamaan kalau kita berpuasa? Kata Nabi Muhammad, banyak keutamaannya. Di antara keutamaan orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan surga dari Allah. Keutamaan orang yang berpuasa, mereka mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika kelak dia akan bertemu dengan Allah. Rasulullah mengatakan, as-shaum farhatani. Orang yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka puasa, bahagia ketika nunggu maghrib. Dari sekarang ya kita tungguin tuh maghrib sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, seneng kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan kebahagiaan, kata Nabi Muhammad, ketika kita buka puasa. Coba kalau orang batal puasanya, di rumah bilang puasa, di tengah jalan belok ke warteg, dia udah buka puasanya. Ketika datang maghrib, ada bahagia nggak di hatinya? Ada bahagia nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kebahagiaannya udah lewat. Maka kalau orang yang betul-betul puasa, nunggu bener maghrib, ketika buka bahagia hatinya. Itu kata Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama hidupnya, nanti kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi, kata Nabi Muhammad mengatakan, "Utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Nabi Muhammad, di bulan suci Ramadan Allah memberikan 5 hal untuk umat saya yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan Nabi sebelumnya nggak diberikan oleh Allah. 5 hal ini Allah berikan kepada umat saya. Apa kelima hal tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal wahida idza kana awalu lailatin nazarallahu lahum azza wa jalla wa man nadhara ilaih lam yu'adzabhu abada. Kata Rasulullah, yang pertama yang Allah berikan kepada umat saya tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya adalah ketika datang malam pertama bulan suci Ramadan. Kita malam pertamanya kapan? Malam pertama bulan Ramadan kapan? Hah? Malam Selasa apa malam Senin? Yang benar yang mana nih? Hah? Yang malam Senin, yang puasanya hari Senin, malam pertamanya malam Senin. Yang puasanya hari Selasa, malam pertamanya malam Selasa. Itu di malam Selasa, ya, di malam Selasa itu khusus Allah akan memandang umatnya Nabi Muhammad. Dipandangin semua. Orang yang mendapatkan pandangan dari Allah di malam pertama bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dosanya setinggi langit, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, busa di lautan. Kalau sudah mendapatkan pandangan Allah, lam yubali, Allah tidak akan peduli dengan segala perbuatan-perbuatan dosanya. Gak diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mendapatkan pandangan rahmat di malam pertama bulan suci Ramadan. Semoga kita orang-orang yang mendapatkan pandangan rahmat oleh Allah di malam pertama bulan suci Ramadan kemarin. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, amal thaniyah fa inna khulufa afwahihim
hina yamsuna atyab indallah min rihil misk. Kata Nabi Muhammad, nih dengerin, kata Nabi Muhammad, keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada umat saya, kata Nabi Muhammad, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa ketika siang hari, sore hari, menjelang buka puasa, mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan minyak misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa enggak bau. Mungkin di samping temannya bau, tapi di sisi Allah enggak bau. Jangan ragu, jangan takut, jangan minder, jangan malu sama bau mulutnya orang yang puasa. Kenapa? Karena orang yang puasa mulutnya pasti bau. Kenapa bau? Karena lambungnya tidak kemasukan makanan. Nggak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang masuk, sehingga lambung ini mengeluarkan uap yang tidak sedap. Jadi wajar kalau orang puasa mulutnya bau, wajar. Yang nggak wajar tuh kalau orang ngaku puasa tapi mulutnya kagak bau. Nah ini yang kagak wajar. Kenapa? Saya puasa tapi mulutnya kagak bau, nggak wajar. Saya puasa mulutnya bau, ya wajar. Tapi bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik tuh minyak yang paling harum, minyak yang paling mahal harganya. Dengan dibandingkan dengan bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah, nggak ada tandingan harganya. Gak ada tandingan harganya, gak ada tandingan mahalnya. Masih lebih wangi, lebih harum mulut orang yang puasa dibandingkan dengan minyak misik. Kemudian keutamaan yang ketiga, innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Khusus untuk orang yang puasa, malaikat ini akan mendoakan orang yang puasa setiap hari, setiap malam. Sekarang masih hari, nanti kalau udah matahari tenggelam itu akan jadi malam. Setiap hari dan setiap malam malaikat mendoakan orang yang puasa, sambil malaikat itu mengatakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni orang yang puasa. Ya Allah, rahmati orang yang puasa. Ini doanya malaikat. Malaikat makhluk Allah yang nggak pernah maksiat. Apa yang Allah perintahkan selalu dikerjakan, nggak pernah membangkang perintah Allah, nggak pernah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Itu malaikat. Makanya doanya malaikat itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena malaikat nggak pernah maksiat. Kalau doa kita mau diijabah oleh Allah, maka jangan pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita maksiat kepada Allah, ini di hati kita akan ada titik hitam. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, maka titik hitam itu tidak akan hilang. Kalau terus maksiat sampai hati kita hitam semuanya. Kalau mau bersih, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dihilangkan titik hitamnya, taubat kepada Allah. Makanya kita puasa ini termasuk pembersihan dosa kita, pengampunan dosa kita di dalam ibadah puasa. Sampai malaikat mendoakan orang yang puasa setiap hari dan setiap malam. Jadi nggak berhenti tuh. Sampai kapan? Sampai Ramadan berakhir. Malaikat selalu mendoakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi Muhammad, amal rabi'ah. Innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Yang keempat, kata Nabi Muhammad,
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada surganya, yaqulu laha ista'idi wa tazayyani li'ibadi ushiku ayastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Surga ada berapa pintu? Ada berapa pintu surga? Hah? 7. Surga itu ada 7 pintu. Sama neraka juga punya 7 pintu. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bulan puasa Allah perintahkan itu surga semuanya. 7-7-nya itu surga. Allah perintahkan, mengatakan ista'ini wa tazayyani li'ibadi, wahai surgaku, persiapkan diri kalian, perindah diri kalian. Untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang berpuasa, kata Allah. Persiapkan diri kalian, perindah diri kalian untuk hamba-hambaku yang berpuasa. Ushiku ayastariha minta abid dunia ila dari karomati. Kenapa? Untuk apa? Mereka di dunia udah capek, udah lelah. Dia puasa ninggalin makannya, dia puasa ninggalin minumnya. Yang biasanya pagi makan sarapan nasi uduk, datang Ramadan nggak sarapan. Siang makan, datang Ramadan nggak makan. Sore yang biasa ngemil, datang Ramadan dia nggak bisa ngemil, ditinggalkan tuh makannya, dia tinggalkan tuh minumnya. Untuk saya, kata Allah, maka balasan untuk mereka yang berpuasa adalah surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia udah capek di dunia, dia udah lelah di dunia, akan saya pindahkan ke tempat yang paling mulia, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita puasa ini kita mendapatkan surganya Allah. Surga itu luas, melebihi luasnya dunia, melebihi luasnya bumi dan langit. Lebih luas lagi itu dunia, lebih luas lagi surga dibandingkan daripada bumi dan juga langit. Itu surga. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan kepada umat saya tidak diberikan kepada umat yang lain. Yang kelima adalah wa amal khamisah idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum. Kalau udah akhir malam setiap hari nih, sekarang kita jam 10, nanti zuhur, asar, maghrib, isya, menjelang pagi, orang yang puasa ini dosanya diampunin oleh Allah. Idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum. Kalau udah akhir malam, Allah mengampunkan dosa orang-orang yang berpuasa. Kemudian ada sahabat bertanya, ahya lailatul qadar ya Rasulullah, itu kalau malam orang yang puasa dosanya diampunin oleh Allah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, la, bukan. Itu bukan malam Lailatul Qadar. Alam tara annal umal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim wufu ujurahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lain lagi. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mereka seperti beribadah 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Jadi kalau kita ibadah nih di malam hari, ibadah kita dapat malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita seperti beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Padahal cuma satu malam doang. Itu seperti beribadah 83 tahun. Kalau umur kita sampai, kalau nggak sampai, kalau umur kita cuma 50-60 tahun, tapi kita pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka salah satu daripada amalan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar
seperti kita beribadah 83 tahun. Makanya cari malam Lailatul Qadar, kata Nabi Muhammad. Gak ada di bulan-bulan yang lain, cuma ada di bulan Ramadan. Di antara salah satu malam bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, ada di dalam kitab disebutkan, orang kalau udah mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu orang bisa melihat malakut. Apa malakut? Malaikat naik turun dari langit ke bumi. Ada yang naik dari bumi ke langit. Dia lihat semuanya bertasbih kepada Allah. Pohonan bertasbih, binatang yang lewat bertasbih, semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Rasulullah mengatakan, "Guli, perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Itu doa untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Balik lagi ke sahabat yang tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, itu bukan malam Lailatul Qadar. Apakah kamu pernah berpikir apabila seorang pekerja sedang bekerja dan selesai di dalam pekerjaannya, wufu ujurahum, maka dia akan dibayar daripada upahnya. Ada kuli, ada tukang punya pekerjaan, kerja, setelah selesai kerja dapat upah nggak tuh kuli? Dapat. Orang bekerja di kantor, selesai pekerjaannya 1 bulan, dibayar upahnya, ya, maka itu adalah gajinya dia. Sama seperti kita puasa. Nih kita puasa Ramadan, kita lagi kerja sama Allah. Selesai pekerjaan kita akan dibayar, upah kita akan dibayar oleh Allah. Apa bayarannya? Bayarannya adalah pengampunan dosa dari Allah. Malam hari, selesai 1 hari kita puasa, setiap malam dosa kita diampunin oleh Allah. Pengampunan Allah lebih baik daripada harta. Ampunan Allah lebih baik daripada mobil kalau upahnya mobil. Ampunan Allah lebih baik daripada rumah kalau kita mendapatkan rumah. Itu semuanya nggak ada artinya dibandingkan dengan ampunan Allah. Kalau kita dapat uang, dapat rumah, dapat mobil, tapi nggak dapat ampunan Allah, percuma. Lebih bagus dapat ampunan Allah dibandingkan dengan mendapatkan hal-hal duniawiyah. Karena itu adalah yang bisa menghapuskan dan melunturkan daripada dosa-dosa kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah dan taufik, supaya kita berada di jalan keridhaannya Allah dan keridhaan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menerima amalan puasa kita, menerima amalan salat tarawih kita, menerima amalan bacaan Al-Quran kita, menerima amalan bacaan zikir kita, menerima amalan bacaan salawat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Allah berikan sehat walafiat kepada mereka, dan Allah panjangkan umur mereka yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan kepada mereka. Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhumah wa tafargan min ba'dihi tafargan ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wala mina wala ma'nan sagian wala madrudan wala mahrumah. Allahumma hadina bil hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wala tuwalina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Allahumma ighfir lana ma madha wahfadhna fima baqi. Allahumma ighfir lana ma madha wahfadhna fima baqi. Allahumma ighfir lana ma madha wahfadhna fima baqi wa a'ina 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wahfadna minadz-dzunubi wal atham warhamna ya Allah fa innaka bina rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.